Ya, shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena Tuhan begitu baik dan Tuhan begitu mengasihi kita. Sekalipun dalam kelelahan, dalam kecapean, tetapi Tuhan tetap memberikan sukacita dalam hidup kita. Amin. Kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam 1 Tesalonika pasal yang keempat, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Bapak Ibu silakan melihat di Alkitabnya masing-masing. Satu Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan yang telah dikasih sama saya. Itu tema kita tuh mengasihi saudara-saudara. Mengasihi saudara-saudara. Paulus yang pertama kepada jemaat di Tesalonika memiliki tujuan khusus. Surat ini ditulis untuk memberikan dorongan dan keteguhan kepada jemaat-jemaat yang ada di daerah itu. Paulus bersyukur atas berita yang diterimanya tentang iman dan kasih mereka. Paulus mengingatkan mereka tentang hidupnya sendiri ketika ia masih berada di tengah-tengah jemaat Tesalonika pada masa lalu. Alasan Paulus menulis pasal 4 ayat 9 sampai 12 itu adalah ketika Paulus berada di Tesalonika hanya berada beberapa minggu. Ia mengajarkan orang-orang percaya bahwa Yesus Kristus akan datang kembali. Saya meyakini ia mengajarkan mereka tentang pengangkatan dalam bagian eskatologis yang dimulai dari ayat 13 sehingga akhir Tesalonika. Paulus mengajarkan mereka bahwa kedatangan Yesus sudah dekat. Itu bisa terjadi kapan saja. Dan tidak ada yang harus terjadi sebelum Tuhan mengangkat orang percaya untuk membawanya ke surga. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, istilah dalam kasih persaudaraan ini berasal dari terminologi Yunani, yakni Philadelphia, yang digunakan untuk membicarakan hubungan kasih yang terjalin dalam anggota keluarga. Misalnya hubungan kasih sayang antara seorang kakak dengan adiknya atau orang tua dengan anaknya. Itulah sebabnya penggunaan istilah tersebut diterapkan kepada jemaat di Tesalonika. Mengisahkan bahwa jemaat Tesalonika telah berhasil dalam menciptakan kondisi yang intim erat ya. Di antara jemaat Tuhan sehingga hubungan di antara jemaat bukanlah sekedar sebuah hubungan yang bersifatnya basa-basi. Namun sebuah hubungan yang sudah seperti keluarga sendiri. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan bahwa kondisi jemaat di Tesalonika itu adalah jemaat yang mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, menjadi keluarga Allah. Nah, kita melihat jika kita memperhatikan kehidupan dari jemaat mula-mula,
kita menemukan bahwa suatu karakter yang unik yang kehidupan jemaat menjadi yang tertarik bagi dunia adalah hubungan di antara umat Tuhan yang sudah seperti keluarga sendiri. Jadi hubungan mereka itu, hubungan jemaat Tuhan itu, hubungan mereka seperti keluarga sendiri. Maka di sini kita melihat hal ini juga sebenarnya merupakan ketaatan dari jemaat terhadap ajaran Yesus bahwa keluarga bagi mengikut Yesus bukanlah sekedar orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan kita, tetapi keluarga adalah orang-orang yang menjadi saudara serta saudari kita dalam Tuhan, semata-mata umat Tuhan. Nah, tetapi bukan hanya sekedar teori saja. Kita melihat bahwa kalau kita melihat bahwa keluarga adalah orang-orang yang menjadi saudara-saudari kita, adalah orang-orang di sekitar kita. Maka Paulus mengatakan bahwa mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, bukan hanya untuk diri sendiri. Nah, kalau kita melihat baik secara jasmani maupun rohani, mereka memperhatikan jemaat itu. Tidak saling, boleh dikatakan kalau kita melihat jemaat di Tesalonika itu adalah orang-orang yang sangat intim dengan kekeluargaan. Sangat erat dengan kekeluargaan. Saya pikir kenapa jemaat Tuhan yang kita layani, kadangkala mereka datang tidak merasakan kasih itu dari kita sendiri sebenarnya. Kalau mereka tidak mendapatkan kasih itu dari sekitar orang di sekitar dia, pasti dia akan merasakan bahwa saya tidak dikasihi, saya tidak disayangi. Kalau kita melihat, kalau dari secara kehidupan kita sehari-hari, kita melihat ya, kasih itu ditunjukkan kepada siapa? Kadang-kala kita tunjukkan pada orang yang tertentu. Iya kan? Kasih, saya mengasihi kamu. Hanya orang-orang tertentu. Tapi di Tesalonika ini, mereka menunjukkan kasih itu bukan hanya satu orang, semua. Mereka melakukannya bahwa kasih persaudaraan itu bukan hanya satu orang. Semua mereka saling mengasihi. Kenapa Paulus mengatakan? Mereka tidak perlu diajarkan lagi tentang kasih. Ya, mereka sudah tahu. Mereka sudah belajar dari Allah itu sendiri. Maka di ayat yang 9 dikatakan. Tentang kasih persaudaraan. Tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri telah belajar. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, itu menjadi bagian dalam hidup kita. Kenapa kita mengasihi orang itu pilih-pilih kasih? Kenapa kita di jemaat Tuhan? Kalau kita beribadah di jemaat Tuhan, kenapa gereja itu banyak jemaatnya? Tetapi yang datang sedikit, karena mereka tidak ada merasakan kasih itu. Mungkin sesama jemaat tidak merasakan saling mengasihi. Sesama hambanya, gembalanya tidak saling mengasihi. Maka ada di antara mereka, ada salah satu tidak beres. Maka kita belajar. Yang pertama kita melihat hubungan basa-basi. Kita tidak dapat menganalisa hubungan antara orang Kristen masa kini. Namun kita masih sering melihat bahwa hubungan antara orang percaya seringkali hanya pada level basa-basi. Ya sebentar halo, hai gitu saja. Ya kan? Kalau hubungan kita hanya basa-basi, Tuhan pun akan menyapa kita hanya sekedar hello aja. Tetapi hubungan yang erat, yang Tuhan mau itu, kita mengasihi dia dengan sungguh-sungguh, tidak pilih-pilih kasih mengasihi orang. Ya, kalau hanya pilih-pilih kasih, karena dia jabatannya tinggi, karena orangnya pintar, semua orang pasti akan seperti itu. Karena dia punya level yang tinggi, sehingga hanya merasakan kasih itu hanya lewat begitu saja. Ya. Kita bertemu dengan seseorang hanya bisa bicara secara umum, tidak berbicara tentang bagaimana kerohaniannya, apakah dia bertumbuh atau tidak. Ya kan? Kalau kita berkunjung di jemaat, jarang sekali orang berbicara tentang kerohaniannya, bagaimana ibu kabarnya, bagaimana ibu pekerjaannya, bagaimana dan seterusnya. Ya kan?
baru kita masuk. Bagaimana kita bisa bicara tentang kerohanian mereka, bertanya tentang kerohanian mereka. Apakah kerohanian mereka kuat secara iman, atau selama ini hanya sekedar kasih itu hanya sekedar diungkapkan di telinganya, dia mendengar, habis itu tidak ada lagi. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di jemaat Tesalonika, kasih itu ditunjukkan sama seperti tidak ada pilih kasihnya. Itu kasih. Kasih persaudaraan antara saya dan semua kita. Tidak pilih-pilih. Itulah kasih. Kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Hubungan saudara yang baik adalah sahabat bertemu kita hanya membahas hal-hal yang tidak penting. Kita melihat yang kedua, hubungan yang rusak. Hubungan yang rusak dengan Tuhan atau sesama kita. Karena apa? Karena kita tidak memiliki kasih persaudaraan. Kita melihat kenapa hubungan gereja sama segereja, tetangga sama tetangga tidak akur. Karena itu hubungan mereka tidak bagus. Tidak ada kasih di antara kita dengan dia. Hubungan kita dengan dia tidak merasakan bagaimana kita merasakan Tuhan itu hadir bersama dengan kita. Maka kita merasakan itu, kasih itu hadir bersama-sama. Kalau ada kasih, persaudaraan, tidak adalah pecah di dunia ini. Tidak adalah pecah gereja-gereja itu. Dan tidak adalah di gereja itu orang yang tidak ibadah. Kalau semua hubungan kasih itu erat. Tetapi di sini kita melihat, kalau hubungannya rusak, satu orang yang merusak, maka hubungan keluarga, hubungan persaudaraan, persekutuan akan rusak. Tidak ada lagi rasa persekutuan. Yang ada adalah perkelahian, pertengkaran. Itu yang terjadi. Itu hubungan yang rusak. Kita lihat. Hal yang lebih buruk lagi, sebagai orang Kristen relasinya hanya rusak dalam keluarga, di gereja dan masyarakat. Kita ini tidak dikenal orang. Ya. Tetapi kalau kita tidak berhubungan baik dengan orang, kita ini tidak akan dikenal orang. Benar tidak? Saya kalau di pasar itu, di Anjungan itu, ibu-ibu yang duduk yang di jembatan itu, biasanya saya tidak kenal sama mereka. Halo Ibu Sima katanya. Tak ada Sima. Saya kok orang balik-balik gini ya. Artinya kita punya hubungan dekat dengan mereka. Tapi itu hanya hubungan dekat, tidak seperti kita merasakan bahwa kita itu bersama dengan mereka. Mereka belajar dari kebenaran firman Tuhan. Itu hanya sekedar halo dan hai. Itu hubungan kita. Maka kalau kita melihat bahwa hubungan persaudaraan itu adalah hubungan yang erat dengan Tuhan. Kita satu sama lain itu saling bersaudara. Maka kalau kita melihat hubungan yang seperti ini bukan saja membuat keluarga jemaat, masyarakat yang punya hubungan pun rusak, kehilangan damai sejahtera. Kalau damai sejahtera itu sudah hilang, maka tidak ada lagi hubungannya dengan Tuhan. Ya. Mempengaruhi suasana, mempengaruhi hati nurani kita. Bagaimana kita bisa bertemu dengan hatinya Bapa kalau kita tidak punya hati nurani yang sempurna dari Tuhan. Kita melihat bahwa jika kita mempunyai relasi yang rusak dengan seorang, kita harus menyelesaikannya. Sebab hal tersebut bukan hanya merusak pada diri kita, tetapi juga merusak semua jemaat Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak beres, maka dengan orang pun kita tidak beres. Akan merasa emosi terus. Ya kan? Kalau kita tidak beres dengan Tuhan, maka semua itu akan terjadi. Kita bukan hanya harus berjaga relasi kita dengan jemaat kita, bahkan harus meninggalkan relasi jemaat dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi kita sudah harus melakukan bagaimana Tuhan hadir bersama dengan kita itu, kita mengaplikasinya kepada orang yang bersama dengan kita. Kita mau mereka diberkati Tuhan, ya, kita diberkati Tuhan, mereka pun diberkati Tuhan.
artinya ada kasih persaudaraan antara dia dan saya. Tuhan Yesus memberikan itu kepada kita semua. Kasih itu diberikannya cuma-cuma untuk kita. Bukan dibeli dengan harga yang mahal. Tetapi diberikannya itu secara gratis. Kasihlah saudara-saudaramu, kasihlah musuh-musuhmu dengan segenap hatimu. Itu yang disampaikan Tuhan Yesus untuk kita. Kalau kita melihat situasi dan di atas, maka Paulus menuliskan bahwa ia tidak perlu lagi membicarakan tentang mengenai kasih persaudaraan. Dalam bahasa aslinya Yunani, Paulus mengungkapkan istilah theodikotai untuk membicarakan pengalaman jemaat Tesalonika itu, bagaimana mereka telah diajar oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Itulah theodikotai itu yang berarti orang-orang yang diajar oleh Allah. Orang-orang yang diajar oleh Allah itu siapa? Kita semua ini. Maka kita diajar untuk mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya untuk orang lain. Maka kebenaran firman Tuhan itu akan hadir bersama dengan kita dan hadir juga bersama dengan orang yang tidak percaya sama kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, yang merupakan nubuatan PL mengenai tentang satu era yang disebut sebagai era perjanjian baru, di mana umat Tuhan akan menjadi orang-orang yang diajari oleh Tuhan sendiri, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang mampu mentaati Tuhan dalam perjalanan hidup mereka dalam Tuhan. Apakah makna orang yang telah belajar saling mengasihi dari Allah itu? Ada dua yang kita pelajari Pak hari ini. Yang pertama, hidup kita menjadi orang yang berkenan. Paulus meyakini bahwa kedatangan Kristus telah membukakan apa yang dinubuatkan dalam PL tersebut. Kedatangan Kristus telah membuka zaman perjanjian baru tersebut, sehingga umat Tuhan bukanlah orang-orang yang hidup sebagai orang-orang yang berdosa, namun sebagai orang-orang yang berkemenangan. Jadi mereka tidak lagi hidup dalam dosa. Kalau Tuhan Yesus datang menjemput kita, kita adalah orang-orang yang berkemenangan. Salah satu bukti yang Paulus lihat dari penggenapan janji Allah tersebut adalah kehidupan jemaat Tesalonika, ialah yang itu penuh kasih. Kalau hidup penuh kasih, maka kemenangan itu akan kita dapatkan. Mengasihi sesama, mengasihi saudara kita, mengasihi orang lain. Kasih itu tanpa syarat. Kasih Yesus itu tanpa syarat. Hidup mereka membuktikan bahwa Allah mengajari jemaat tersebut, sehingga jemaat tersebut kemudian bertumbuh menjadi jemaat yang membanggakan. Bapak Ibu yang sekasihan Tuhan, begitu luar biasa jemaat di Tesalonika itu. Mereka menjadi berkat di tengah-tengah jemaat yang ada. Mereka adalah yang sangat dibanggakan Paulus ketika Paulus berjumpa dengan mereka. Mereka sudah diberkati oleh Tuhan. Mereka saling mengasihi satu sama lain. Itu bukti kasih yang sempurna yang Tuhan ajarkan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu yang sekasihi dalam Tuhan, yang kedua, hidup kita dipenuhi dengan pengharapan. Ya. Dari apa yang Rasul Paulus tuliskan, kita melihat bahwa adanya sebuah pengharapan bahwa semua orang yang ada dalam Kristus pada dasarnya mampu berubah dan akan berubah, sebab Allah sendirilah yang bekerja dalam setiap anak-anak dalam mengerjakan pembaharuan hidup mereka. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, hidup dipenuhi dengan pengharapan itu adalah hasil dari kita saling mengasihi. Maka pengharapan itu ada pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak punya kasih, kita tidak akan mendapatkan pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita. Bagaimana kita mau berharap kepada Tuhan
Kalau situasi kondisi kita tidak ada rasa mengasihi sesama yang lain, maka perlu ada pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih. Kasihilah sesamamu. Kasihilah saudaramu. Itulah yang diberikan Yesus kepada para murid dan kita semua yang saling mengasihi. Mengasihi satu sama lain, saling menghargai, saling menghormati. Ya kan? Tetapi terkadang kita melihat tidak ada penghargaan sesama kita, sesama orang hamba Tuhan. Itu duniawi ya, secara duniawi. Tidak ada penghargaan. Tetapi kalau kita hidup dalam Tuhan, kita melakukan itu. Penghargaan itu bukan dari manusia, tetapi penghargaan yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah dari Tuhan sendiri. Kasih karunia itu diberikan Tuhan, sukacita, damai sejahtera itu diberikan Tuhan itu secara cuma-cuma untuk kita lakukan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, Allah tidak mungkin gagal ya. Allah itu tidak mungkin gagal memberikan kasihnya untuk kita semua. Karena Allah itu memperhatikan anaknya. Tidak mungkin dia gagal mendidik anaknya, tidak mungkin dia gagal merawat anaknya. Ketika dia dalam keadaan susah pun dia mengasihi. Itulah Allah kita. Allah yang sempurna. Allah yang tanpa syarat. Kalau orang yang masih mendidik kita gagal, itu manusiawi. Tetapi kita punya Allah yang mendidik kita secara sempurna. Sekarang pertanyaannya, kita mau tidak dididik Tuhan? Sekarang kita tidak mau dididik Tuhan. Mau keinginan kita sendiri. Karena kita tahu kita berjalan, kita mampu sendiri. Karena kita tahu kita mampu berjalan berdiri sendiri, memimpin bisa sendiri-sendiri. Ya kan? Tetapi kita punya Allah. Allah itu tidak akan pernah gagal. Kapan Allah gagal membentuk kita? Mulai dari kita dilahirkan pun tidak pernah gagal Allah memperhatikan kita. Saya merasakan bahwa pembentukan di STT ya, sampai saya menjadi staf ini. Kadang-kala ya, saya merasakan begini. Tuhan, saya merasa gagal dengan diri saya sendiri. Bukan dengan Tuhan, dengan diri saya sendiri. Karena apa? Terkadang kita saking sibuknya bekerja, lupa kita baca firman Tuhan, lupa kita renungan. Itu salah satu ketaatan kita sama Tuhan. Kegagalan itu adalah pada diri sendiri. Kenapa orang banyak gagal? Karena dari diri sendiri. Karena Tuhan tidak pernah memberikan kegagalan itu untuk kita. Kasih Tuhan itu tidak hanya terbatas. Ya, tidak terbatas kasih Tuhan itu. Kasih Tuhan itu sempurna untuk kita lakukan. Maka di dalam Tesalonika 9 itu tidak perlu diajarkan lagi tentang kasih. Karena Allah sudah mengajarkan kita supaya kita itu mengasihi sesama kita. Jadi tidak perlu diajarkan lagi. Sekarang kita menerapkan kasih itu. Karena kita sudah belajar dari Tuhan. Mari kita menerapkan kasih itu kepada orang lain. Bagaimana supaya orang itu bisa bertumbuh? Pastilah melihat cara hidup kita. Kalau cara hidup kita mengasihi Tuhan, pasti dia akan merasakan, oh ibu ini akan rohaninya luar biasa, pertumbuhan imannya luar biasa. Maka dia akan melihat bahwa kasih Tuhan itu menyempurnakan kita tiap-tiap hari. Ketika kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, ada sesuatu hal yang membuat kita menjadi berkat untuk orang lain. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita hidup di dalam Tuhan, kita melihat bahwa orang tersebut mungkin belum ada dalam Tuhan. Kalau dia sudah bertobat pun mungkin dia belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tetapi ada pertobatan orang itu kadang-kala tidak sama dengan kita. Mereka ada tahap-tahapan pertobatan itu. Ada orang yang sudah imannya bertumbuh, ada orang yang belum sama sekali bertumbuh imannya. Ada orang yang sungguh sudah mengenal Tuhan, tetapi imannya tidak kuat.
Maka itulah yang Paulus inginkan kepada jemaat Tesalonika, supaya mereka itu saling menguatkan, saling mengasihi di antara mereka. Maka dikatakan jemaat Tesalonika itu jemaat yang sungguh-sungguh bertumbuh dalam kasih persaudaraan. Kalau kita sampai di saat ini merasakan seperti itu, kalau kita belajar dari jemaat Tesalonika, kalau terjadi di tempat sini, itu kita sudah melakukannya berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu firman Tuhan katakan, tidak perlu diajarkan itu. Kita sudah tahu, kita sudah belajar dari Tuhan. Itu yang menjadi renungan kita di pagi hari ini. Kita bertumbuh di dalam keluarga Tuhan, kita bertumbuh di dalam keluarga sesama kita, saling mengasihi, saling menghormati. Itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita saling mengasihi. Anak-anak Tuhan adalah anak-anak yang Tuhan ciptakan, anak-anak yang Tuhan yang mencintai sesama satu sama yang lain. Kesimpulannya bagi kita, tugas kita adalah dengan setia, sabar, dan penuh ucapan syukur menjadi proses pembaharuan hidup yang setia kita akan jalani. Selain itu kita perlu juga mendoakan orang lain, mengingatkan sesama kita akan harapan yang kita miliki dalam Tuhan, supaya saat ia lemah oleh karena kejatuhannya dalam dosa, ia dapat dikuatkan, dibangunkan kembali bersama-sama dengan kita. Karena itu marilah kita menjalin kasih persaudaraan yang sejati, yang membuat iman kita bertumbuh ke arah Kristus. Mengasihi merupakan bukti iman percaya kita kepada Tuhan. Itulah bukti kasih persaudaraan kita kepada Tuhan. Mari kita belajar untuk saling mengasihi, saling menghargai satu sama lain. Itulah bukti kasih kita kepada Tuhan.